Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, berkah dalam. Sudah kita memberi senyum hari ini, Sabtu 5 Agustus 2023, Sabtu Imam. Doakanlah kami para imammu hari ini, supaya kami setia dan tekun melayani umat. Mari kita awali permenungan kita dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Matius bab 14 ayat 1 sampai 12. Pada masa itu, sampailah berita-berita tentang Yesus kepada Herodes, raja wilayah. Lalu ia berkata kepada pegawai-pegawainya, "Inilah Yohanes Pembaptis. Ia sudah bangkit dari antara orang mati. Dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalamnya." Sebab memang Herodes telah menyuruh menangkap Yohanes, membelenggunya dan memenjarakannya, berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya. Karena Yohanes pernah menegurnya, katanya, "Tidak halal engkau mengambil Herodias." Herodes ingin membunuhnya, tetapi ia takut akan orang banyak yang memandang Yohanes sebagai nabi. Tetapi pada hari ulang tahun Herodes, menarilah anak perempuan Herodias di tengah-tengah mereka dan menyukakan hati Herodes, sehingga Herodes bersumpah akan memberikan kepadanya apa saja yang dimintanya. Maka setelah dihasut oleh ibunya, anak perempuan itu berkata, "Berikanlah aku di sini kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam." Lalu sedihlah hati raja, tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya, diperintahkannya juga untuk memberikannya. Disuruhnya memenggal kepala Yohanes di penjara. Dan kepala Yohanes itu pun dibawa orang di sebuah talam, lalu diberikan kepada gadis itu, dan ia membawanya kepada ibunya. Kemudian datanglah murid-murid Yohanes Pembaptis mengambil mayatnya dan menguburkannya. Lalu pergilah mereka memberitahukannya kepada Yesus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Injil hari ini bicara tentang Yohanes yang dipenggal kepalanya oleh Herodes. Kisah ini berawal dari kritikan Yohanes pada Herodes yang mengambil Herodias, istri Filipus, saudaranya, untuk menjadi istrinya. Atas sikapnya itu Yohanes dipenjara. Lalu pada ulang tahun Herodes, putrinya menarik di tengah-tengah mereka dan menyenangkan hati Herodes. Di hadapan banyak undangan, banyak tamunya, Herodes berjanji kepada putrinya akan memberikan hadiah apa saja yang diminta. Putrinya meminta saran pada ibunya. Ibunya meminta kepala Yohanes. Lalu putrinya menyampaikan kepada Herodes, dia meminta kepala Yohanes di atas sebuah talam. Dan Yohanes dipenggal kepalanya. Karena Herodes sudah berjanji di hadapan banyak orang, dia malu. Maka dia memenuhi permintaan putrinya, walaupun mengorbankan Yohanes. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada pesan yang bagi saya menarik untuk hari ini. Pertama, Injil ingin mengatakan kepada kita, jangan menyimpan dendam. Ingat, Yohanes dipenggal kepalanya karena Herodias dendam akan sikap Yohanes yang mengkritiknya. Mereka dendam karena Yohanes menegur mereka. Menyimpan dendam itu berarti membuang kesempatan untuk berbuat hal-hal yang positif dalam hidup kita. Kesempatan kita dengan damai dengan keluarga dan sesama kita hilang. Maka jangan pernah menyimpan dendam dalam hati dan hidup kita. Yang kedua, berani berkata jujur. Jujur itu tidak mudah. Ada konsekuensinya. Yohanes dipenggal kepalanya karena ia jujur, berani jujur. Ia menegur Herodes yang mengambil Herodias, istri saudaranya Filipus. Dia tahu itu salah, dia katakan salah. Maka berani menegur, jujur dengan segala konsekuensi, bahkan mempertaruhkan nyawa, itulah pilihan Yohanes. Tapi bagi Yohanes, pilihan itu harus dilakukan. Yang benar harus katakan benar, yang salah harus katakan salah. Dan inilah tantangan dalam kehidupan kita. Kita sering membiarkan dendam, amarah, kekecewaan, kejengkelan menguasai hidup kita.
Bahkan kadang kita mewarnai hidup kita dengan umpatan-umpatan yang tidak baik. Kita juga tidak berani untuk berkata jujur dalam kehidupan kita. Sering kita menjadi bagian dari orang-orang yang tidak benar itu, orang-orang yang tidak jujur itu. Maka hari ini kita diingatkan untuk menjaga hati kita. Menjadikan hati kita bersih dari dendam, amarah, murka, kejengkelan. Menjadikan hati kita tempat tinggal Tuhan. Ada damai, ada sukacita, ada kegembiraan. Dan karena itu beranilah mengatakan benar bila benar dan salah bila salah. Kalau jujur, kita akan mendapatkan berkat dari Tuhan. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Keluarga Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam